Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ismail. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan mengenai sebuah layanan di rumah sakit, yaitu layanan gizi yang sudah bersertifikasi halal dapat menunjang layanan yang lainnya, yaitu hospital tourism, atau pada kesempatan ini lebih spesifik kepada Islamic Hospital Tourism. Ya, pada video di awal tadi, pada pembukaan itu sudah menampilkan beberapa data mengenai potensialnya dari hospital tourism dalam bentuk keuangan atau finansialnya yang dinilai sangat berpotensi sekali mendapatkan keuntungan dari segi bisnisnya. Baik, pada grafik ini ada dua grafik. Yang pertama mengenai nilai saat ini dari medical tourism atau hospital tourism itu, dan diperkirakan meningkat pada tahun-tahun mendatang, yaitu pada tahun 2024 sendiri dinilai sekitar 35,78 miliar US dollar, dan pada tahun 2034 atau 10 tahun berikutnya itu menjadi 252,94 miliar US dollar. Dan artinya itu sangat potensial sekali untuk dari segi bisnisnya. Kemudian bagaimana di hospital atau rumah sakit yang berbasiskan syariah. Nah, pada data lain ini pada tahun 2018 hingga perkiraan tahun 2030 ini bernilai 334 juta US dollar. Artinya memang sangat potensial sendiri di rumah sakit yang berlandaskan keislaman. Artinya apa? Artinya Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai mayoritas muslim, ini sangat punya potensial sekali untuk menyediakan sebuah hospital tourism yang bernapasan Islam. Karena Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa di bidang keislaman. Data lainnya, ini jika dibandingkan pada tahun 2025, ini medical tourism sendiri bernilai 9,92 sekian miliar US dollar, dan 4 tahun berikutnya diperkirakan meningkat 2 kali lipat menjadi 186,99 miliar US dollar. Tentu data ini hanya perkiraan, tapi dari data ini bisa dilihat bagaimana potensi yang bagus dari medical tourism ini, khususnya juga nanti Islamic Hospital Tourism-nya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas mengenai layanan gizi yang sudah bersertifikat halal. Apakah itu? Pada dasarnya secara Islam semua makanan itu adalah halal hingga ditemukan kadar-kadar atau ketentuan haramnya. Nah, tetapi untuk lebih meyakinkan pasien ataupun konsumennya, dapat diterbitkan sebuah sertifikat halal dari sebuah makanan atau sebuah layanan gizi yang menyatakan bahwa layanan tersebut memang sudah bersertifikat halal. Kalau di Indonesia sendiri, yang menerbitkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dinilai? Yang jelas bahan yang digunakan, kemudian bagaimana prosesnya, dan juga bagaimana distribusinya. Semuanya harus sudah bersertifikat halal atau berstandar halal. Lalu apa keuntungannya dari layanan gizi yang sudah bersertifikat halal? Pertama tentunya jelas meningkatkan kenyamanan dari pasien, baik terutama adalah pasien-pasien yang beragama Islam, dan tidak menutup kemungkinan juga dari pasien yang non-muslim. Selain meningkatkan kenyamanan, juga meningkatkan kepercayaan dari pasien tersebut kepada layanan di rumah sakit tersebut. Kemudian juga menciptakan sebuah brand atau yang jelas brand bahwa rumah sakit tersebut itu bersahabat terhadap muslim, atau memang bisa membuat kenyamanan bagi pasien muslim. Nah, sudah tercipta layanan gizi yang bersertifikat halal, artinya terjadi diferensiasi dari pelayanan di rumah sakit tersebut. Ini menjadi kesempatan di rumah sakit tersebut untuk lebih mengembangkan lagi layanan tersebut, sehingga nanti ke depannya menciptakan sebuah prospek bisnis yang bernilai positif. Lalu, apa itu Islamic Hospital Tourism? Pada dasarnya, hospital tourism tersebut adalah sebuah pelayanan kesehatan yang seperti pada umumnya, yang lebih spesifiknya bisa melintas sebuah daerah. Artinya pasien dari daerah A atau dari negara A melintas ke negara lain untuk mendapatkan sebuah layanan kesehatan. Ditambah Islamik, artinya ya memang ini sebuah layanan yang berlandaskan keislaman.
Lalu konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah bagaimana ini sebuah perpaduan atau kombinasi dari pelayan kesehatan di rumah sakit tersebut yang dipadu dengan bagaimana agama Islam tersebut memberikan ketentuan dalam setiap pelayanannya. Bagaimana menyediakan makanan yang halal, yang pasti halal, kemudian juga bagaimana menyediakan sebuah tempat untuk beribadah. Artinya setiap pasien yang beragama Islam ketika datang, ketika memeriksakan diri atau ketika berobat, dia tidak perlu lagi bingung mengenai bagaimana jika ditinjau dengan syariah Islam. Artinya ya memang lingkungan rumah sakit tersebut mendukung dari pelayanan tersebut. Targetnya siapa? Targetnya tentu semua negara bisa menjadi target, atau lebih spesifiknya lagi negara yang mempunyai penduduk muslim. Lalu bagaimana manfaatnya dari Islamic Hospital Tourism tersebut? Tentunya bisa menyediakan layanan sesuai syariah, kemudian juga bisa berpotensi secara ekonomi yang bagus, dan juga bisa menjadikan sebuah promosi dari agama Islam tersebut melalui layanan kesehatan. Apakah sudah ada contoh sukses dari sebuah negara atau rumah sakit dalam menciptakan layanan Islamic Hospital Tourism sendiri? Tentu sudah banyak, karena Hospital Tourism sendiri itu memang sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Begitu juga dengan Islamic Hospital Tourism-nya. Contoh salah satunya adalah di Malaysia, ya, itu ada KPJ Healthcare. Ini sudah mempunyai banyak sekali cabang rumah sakit, termasuk di Indonesia sendiri juga punya cabang rumah sakitnya. Ini sudah menyediakan layanan hospital tourism, tentunya yang juga sudah Islami. Tidak hanya di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, salah satunya yaitu di Taipei, yaitu di Biotao Health Management Hospital. Ini sendiri sudah mempunyai layanan yang membuat kenyamanan bagi masyarakat Muslim. Jadi memang tidak hanya di negara Muslim saja. Lalu bagaimana mengintegrasikan dua layanan ini, yaitu layanan gizi yang bersertifikat halal, kemudian juga hospital tourism. Itu yang jelas, pertama menyediakan makanan yang halal. Ini adalah bagian dari esensial dari sebuah layanan ini. Kemudian makanan tersebut juga bisa menciptakan atau mendukung dari kesembuhan pasien tersebut, kemudian menciptakan sebuah loyalitas dari pasien kepada rumah sakit tersebut. Strateginya bagaimana? Yang jelas pertama menyediakan bahan makanan yang sudah berstandar halal, kemudian juga menyediakan sebuah pelatihan bagi SDM yang menyediakan gizi di rumah sakit tersebut, kemudian juga menciptakan sebuah SOP pelayanan di bidang gizi tersebut, dan juga kolaborasi bersama MUI bisa, atau bersama dengan Kementerian Kesehatan atau juga Kementerian Pariwisata. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Indonesia sendiri pada tahun 2025 menjadi negara dengan peringkat kelima, negara tujuan dari destinasi wisata atau tujuan untuk tujuan keagamaannya. Jadi memang Indonesia mempunyai peringkat yang cukup bagus dibandingkan negara-negara yang lainnya. Memang ini perlu ditingkatkan lagi. Artinya dengan posisi tersebut Indonesia punya peluang yang bagus untuk menciptakan sebuah Islamic Hospital Tourism-nya. Lalu bagian penutupnya bahwa makanan yang halal atau gizi yang halal bukan cuma sekedar makanan, tetapi menciptakan sebuah kenyamanan bagi pasien atau konsumennya, bagaimana menciptakan suasana keagamaan yang mendukung dalam penyembuhan sebuah penyakit dari pasiennya. Kemudian Islamic Hospital tersebut sendiri juga menjadi sebuah pelayanan masa depan di sebuah rumah sakit tertentu, terutama di Indonesia yang mempunyai mayoritas penduduk agama Islam yang banyak. Dan juga ini adalah waktu yang bagus buat Indonesia mencoba untuk menjadi negara yang menjadi tujuan dari Islamic Hospital Tourism-nya. Baik, mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.